Pengawasan kitab Khulasuh Nurul Yakin juz kaping 3 halaman 8. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis utawi pelajaran kang kaping gangsal iku mubayatuhu bay'ate Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu radhiya mugi-mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abu Bakar. Ba'da wafati Rasulillah ing dalam sawise sedone Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'a kumpul sapa al-ansor sahabat Ansor fi qubbatin ing dalam umah cungkup tu'rafu kang den kenal apa qubbah bisaqifati Bani Sa'idah kelawan aran Saqifah Bani Sa'idah limufawadati krana arae rundingan fiman ing dalam sapane wong yatawalla kang bakal merintahi sapa man al khilafata ing dadi khalifah. Faqarra mongko tetep sapa apa ra'yuhum pendapate al-ansor ala mubaya'ati za'imihim ing atase bay'at kepalane al-ansor rupane Sa'id bin Ubadah. Walamma alima lan ing dalam semangsane pirsa atau weruh sapa al-muhajiruna pira-pira sahabat muhajirin bijtima'ihim kelawan kumpule sahabat Ansor asra'u podo age-age sapa muhajirin ila Saqifah maring Saqifah nuju maring Saqifah Bani Sa'idah yataqaddamuhum kang dadi pangarep-karepe sahabat muhajirin sapa Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah. Faqala maka nuli ngucap lahum maring al-muhajirun apa al-ansor sahabat Ansor minna rupane pengucap minna amirun ilah minna iku setengah saking kita amirun ono pemimpin wa minkum lan iku setengah saking sira kabeh amirun ana pemimpin wastaddalan dadi banget apa al-jadalu propadu wal khilafu lan sulaya wa khotoba lan mituturi atau khutbah wa khotoba lan mituturi pidato sapa Abu Bakar khutbatan kelawan khutbah bayana kang martelaaken apa khutbah apa sapa Abu Bakar fiha ing dalam khutbah al-hadafa ing tujuan al-asma kang luwih luhur min ja'lil khilafati saking dadi akan khilafah atau pemimpin pengganti Rasulullah li Quraisyin kadue wong Quraisy. Summa qala nuli ngendika sapa Abu Bakar rupane pengendika nahnu utawi kita iku al-umara'u piro-piro pemimpin sira kabeh wa antum utawi sira kabeh iku al-wizara'u piro-piro dari menteri wala yadinu lan ora mulya apa al-arabu arab illa li Quraisyin angin krono wong Quraisy kaum Quraisy wa qad raditu lan teman-teman ridho sapa ingsun lakum maring sira kabeh ahada hadaini rajulaini ing salah sijine ikilah wong lanang loro yakni kang den karep atau ngarep akan isun
Umar ibn al-Khattab ing Umar bin Khattab wa Aba Ubaidah lan Abu Ubaidah. Fanahadha mungkun bangkit sapa Umaru Fanahadha mungkun bangkit sapa Umar sahabat Umar wa hasamalan megot sapa Umar an-nizaa ing persulayan wa maddalan dawaaken sapa Umar yadahu ing tangane Umar li Abi Bakrin maring Abi Bakar fabaya'ahu nulim bai'at mongko nulim bai'at sapa Umar ing Abu Bakar wa tabi'ahu lan anut ing Umar sapa al-hadiruna pira-pira wong kang hadir wa dakhala lan mlebu sapa Abu Bakar al-masjida ing masjid wa baya'ahu lan bai'at ing Abu Bakar sapa an-nasu manungsa wa khatabalan khutbah sapa Abu Bakar fihim ing dalam an-nas khutbatan kelawan khutbah hasahum kang nganjuraken sapa Abu Bakar ing nas fiha ing dalam khutbah alat tamassuki ing atase cecekelan biddini kelawan agama Islam wa rasamalan nulis sapa Abu Bakar as-siyasata ing aturan atau undang-undang perundang-undangan allati kang i'tazama kang najja sapa Abu Bakar ayyasusahum ing yen to ngatur sapa Abu Bakar ing manusia atau ing nas masyarakat biha kelawan siyasah. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima dari juz yang ketiga ini Khulasah Nurul Yakin adalah mubayatuhu radhiyallahu anhu, pembayaatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a al-ansaru fi qubbatin tu'rafu bi Saqifati Bani Sa'idah. Sahabat-sahabat Ansor berkumpul dalam suatu kubbah yang dikenal dengan nama Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Limufawadati fi man yatawalla al-khilafah. Untuk berunding setelah wafatnya Rasulullah, itu siapa nanti yang akan menjadi pemimpin? Siapa nanti yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah? Faqarra ra'yuhum ala mubaya'ati ja'imihim. Kemudian sahabat Ansor mereka berembuk, mereka berunding dan berpendapat. Pendapat mereka tetap ingin membaiat pemimpin-pemimpin mereka. Ya, membaiat pemimpin mereka orang-orang Ansor. Di antaranya adalah yang akan dibaiat adalah Sa'id bin Ubadah. Nah, ini keputusan yang diambil oleh para sahabat Ansor, yaitu ingin membaiat pemimpinnya yang bernama Sa'id bin Ubadah. Walamma alima al-muhajiruna bi-istima'ihim asra'u ila Saqifah yataqaddamuhum Abu Bakrin wa Umar wa Abu Ubaidah. Ketika mengetahui perkumpulan mereka, perundingan mereka di Bani Saqifah, maka sahabat-sahabat Muhajirin berkumpul pula, kemudian bergegas menuju Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka dipimpin oleh yang menjadi pemimpinnya, diantaranya dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Segera menuju ke sana untuk mengetahui apa yang mereka rundingkan, dan ternyata mereka merundingkan untuk memutuskan dan membaiat pemimpin dari mereka untuk dijadikan sebagai khalifah. Nah,
Lalu faqala lahum al-ansar. Setelah kedatangan kaum muhajirin, yang notabene mereka juga semua adalah sahabat-sahabat Rasul. Baik sahabat Ansor maupun sahabat muhajirin, mereka adalah orang-orang mulia sebagai sahabat Nabi, yang insya Allah mereka semua adalah sahabat-sahabat terbaik Kanjeng Nabi. Tetapi dengan keputusan yang sepihak, yang ingin memutuskan menjadi khalifah dari kalangan kaum Ansor, Abu Bakar akhirnya dengan bijaksana berucap. Ya, awalnya orang-orang Ansor ini berkata, faqala lahum al-Ansor. Maka orang-orang Ansor, sahabat Ansor berkata, mengucapkan kepada kaum muhajirin, minna amirun wa minkum amirun. Dari kami pemimpin. Dari kalian juga ada pemimpin. Artinya mungkin kepemimpinan itu seakan-akan seolah-olah jadi dari kalangan kaum Ansor juga diangkat sebagai pemimpin, dari kalangan kaum muhajirin juga minta diangkat sebagai pemimpin. Nah, hal yang demikian menjadi perdebatan. Karena meskipun bagaimanapun juga, kalau dalam mengurus sebuah negara, kemasyarakatan, hal ini yang diurus bukan hanya sekedar negara. Khalifah pada zaman setelah Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin, ini bukan hanya sekedar mengurusi negara, tetapi merupakan pemimpin agama juga, mengurusi masalah umat juga. Masalah umat kaum muslimin khususnya. Nah, oleh karena itu alangkah kurang baiknya, kurang bijaknya apabila ada dua kepemimpinan. Nah, wastadza al-jadal wal khilaf. Maka semakin sengitlah, semakin berkecamuklah, atau semakin perdebatan itu semakin seru antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Wastadza al-jadal wal khilaf. Pertentangan dan perselisihan itu semakin sangat, dan kemudian wa khataba Abu Bakrin khutbatan bayyana fiha al-hadafa al-asma min ja'lil khilafah li Quraisyin. Kemudian Abu Bakar menengahi berkhutbah, memberikan pandangan dengan khutbahnya yang menjelaskan di dalam khutbah itu, menjelaskan tentang tujuan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah min ja'lil khilafati li Quraisyin, untuk menjadikan kekhilafahan atau kepemimpinan sebagai khalifah itu bagi orang Quraisy. Karena hakikatnya pada saat itu memang Kanjeng Rasulullah memang dari kaum Quraisy, dan ini yang dikehendaki oleh Abu Bakar, bahwa kepemimpinan itu diambil dari golongan kaum Quraisy. Tsumma qala, lalu Abu Bakar berkata, nahnu al-umara'u wa antum al-wuzara'u. Kami adalah para pemimpin untuk kalian semua. Wa antum al-wuzara, dan kalian semua adalah para menterinya. Jadi kalau kita diambil pengertian bahwasanya pendapat Abu Bakar, lebih baik orang-orang Quraisy dari golongan kaum Muhajirin ini yang diambil sebagai khalifahnya, sedangkan dari kaum Ansor itu lebih baik nanti sebagai para menterinya. Begitu kira-kira dalam untuk kalau mengambil kesimpulan. Wala yadinu al-arab illa li Quraisyin. Lalu Abu Bakar melanjutkan dengan perkataannya bahwa orang Arab tidak mulia kecuali dengan orang Quraisy. Wa qad raditu lakum ahad hadaini ar-rajulain. Abu Bakar menjelaskan bahwa aku sangat setuju, aku rela untuk kalian
Jadi untuk pemimpin kalian semua, ahada hadaini rajulaini, dari salah satu dua orang laki-laki ini. Abu Bakar memberikan isyarat, menunjuk, yakni Umar bin Khattab wa Abu Ubaidah. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Inilah sifat bijaksananya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu memberikan pandangan dengan memberikan khutbah, berceramah di hadapan kaum muhajirin dan ansor. Di tengah-tengah perselisihan itu, Abu Bakar memberikan pendapat bahwa beliau lebih setuju andai kata pemimpin itu diambil dari dua orang laki-laki, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Kemudian ketika Abu Bakar menunjuk dua orang ini, salah satu di antaranya harus dijadikan pemimpin, tapi justru Umar bin Khattab langsung bangkit, fanahadu Umar wa hasama an-niza'a wa madda yadahu li Abi Bakrin fabaya'ahu wa tabi'ahu al-hadirun. Setelah Abu Bakar memberikan pandangan seperti itu untuk memilih salah satu di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, justru Umar bangkit lalu memutuskan atau menghentikan perselisihan itu, dan kemudian Abu Bakar Umar bin Khattab justru menjulurkan tangannya kepada Abu Bakar dan membaiatnya sendiri saat itu. Jadi sebelum Abu Bakar memilih dua orang di antara itu, justru Umar bin Khattab sendiri yang langsung menjulurkan tangannya, mengangkat dan membaiat Abu Bakar. Bukannya para hadirin saat itu menolak, tetapi justru dengan pembaiatan Umar bin Khattab, akhirnya apa? Wa tabi'ahu al-hadirun. Justru para hadirin malah mengikuti Umar bin Khattab. Berarti mereka itu setuju andai kata Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Karena memang selama ini Abu Bakar bahkan sebelum Rasulullah wafat itu sudah menunjukkan kebijaksanaannya, sifatnya yang luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah wafat, pada saat itu masyarakat dalam kondisi kebingungan, masyarakat yang tidak rela ditinggal wafat oleh Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab sendiri saat itu tidak terima ketika Rasulullah dikatakan wafat. Sampai Umar bin Khattab marah luar biasa ketika ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat. Tapi di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah kegundahan, di tengah-tengah kebingungan masyarakat saat itu karena ditinggal wafat oleh Rasulullah, Abu Bakar tampil dan berpidato dengan bijaksana, meredam kesedihan masyarakat kaum muslimin saat itu dengan ucapan yang bijaksana. Andai kata kalian menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah mati, Muhammad telah wafat. Itu kata Abu Bakar memberikan nasihat. Andai kata kalian semua menyembah Muhammad, ketahuilah saat ini Muhammad telah wafat. Tetapi andai kata kamu menyembah Allah, ingatlah bahwa Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan binasa. Kemudian Abu Bakar terus melanjutkan dengan membacakan ayat demi ayat yang di situ menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi adalah hanya seorang Rasul, yang telah berlalu para Rasul, para utusan sebelum Kanjeng Nabi. Terus nasihatnya Abu Bakar begitu bijaksana yang pada akhirnya masyarakat kaum muslimin khususnya saat itu baru menerima bahwa memang Rasulullah meskipun merupakan utusan Allah, kekasih Allah, Rasul pilihan Allah, tapi
hakikatnya Kanjeng Rasul adalah manusia biasa yang memiliki ruh yang suatu saat jika Allah menghendaki harus pulang ke haribaannya. Akhirnya Rasulullah wafat. Dan akhirnya masyarakat khususnya kaum muslimin saat itu menjadi tenang, menerima dengan apa yang telah disaksikannya bahwa benar-benar Rasulullah telah wafat. Masya Allah, itulah salah satu contoh bukti kebijaksanaan Abu Bakar yang begitu luar biasa. Nah, ini pun ketika saat ini, pada saat Kanjeng Rasulullah wafat itu juga ketika kaum Ansor, kaum Muhajirin itu berselisih pendapat tentang siapa kelak yang akan menjadi pemimpin. Lalu Abu Bakar menyodorkan 2 orang dan akhirnya Umar bin Khattab lalu mengangkat dan membaiat Abu Bakar. Kemudian diikuti oleh hadirin. Akhirnya mereka setuju semua. Wa dakhala al-masjid. Cepatnya cerita ini karena merupakan ringkasan, kalau dijabarkan kisah ini panjang sekali mungkin. Jadi tahapan demi tahapannya, prosesnya, pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq, mungkin kalau diceritakan secara detail mungkin panjang. Tapi ini adalah merupakan ringkasan. Setelah dibaiat dengan secara perorangan, yakni dibaiat oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh hadirin pada saat itu, wa dakhala al-masjida wa bai'ahu an-nas. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam masjid dan saat itu dibaiat kembali oleh manusia, oleh orang-orang yang hadir semuanya. Jadi orang-orang akhirnya sepakat untuk membaiat, mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Baik dalam urusan kenegaraan maupun dalam urusan umat, khususnya umat Islam. Ini. Wa khataba fihim khutbatan hassahum fiha ala tamassuki bid-din wa rusama as-siyasah allati i'tazama ayyasusahum biha. Kemudian setelah dibaiat oleh orang-orang, jadi sama membaiat Abu Bakar dan resmilah Abu Bakar saat itu menjadi khalifah yang pertama. Lalu berkhutbah, di mana dalam isi khutbahnya mendorong orang-orang agar berpegang teguh pada tali agama Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, yakni agama Islam. Warasama as-siyasah allati i'tazama ayyasusahum biha. Dan juga Abu Bakar mulai menulis aturan, undang-undang yang mana dengan aturan itu, dengan siasah tersebut bertujuan untuk mengatur masyarakat supaya tertib, supaya damai, supaya masyarakat ini bisa teratur, terarah. Nah inilah jadi langkah pertama Abu Bakar setelah dibaiat menjadi khalifah. Beliau dengan bijaksana memberikan nasihat, memberikan khutbah, dan kemudian membuat aturan yang mana aturan tersebut untuk mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat kala itu. Dan khutbahnya yang luar biasa dari khutbah Abu Bakar adalah di antaranya beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin khususnya bahwa beliau diangkat bukan karena yang terbaik. Kata Abu Bakar di antara isi nasihatnya adalah ati'uni ma ata'atullah wa rasulah. Taatlah kepadaku selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitu Allah fala ta'ata li alaikum. Maka manakala aku bermaksiat atau durhaka kepada Allah
fala ta'ata li alaikum, maka tidak ada kewajiban taat kepadaku bagi kalian. Ini di antara isi khutbahnya, nasihat Abu Bakar yang luar biasa. Beliau setelah diangkat menjadi khalifah, bukan semena-mena mengatur umat dengan dengan kekuasaannya untuk supaya mereka itu tunduk patuh pada aturan beliau Abu Bakar tanpa memandang benar atau salahnya. Beliau memberikan arahan kepada umat bahwa andai kata beliau salah, maka luruskan. Dan beliau juga memberikan pandangan, memberikan nasihat, kumu ila sholatikum yarhamkumullah. Dirikanlah sholat kalian, insya Allah Allah akan menyayangi kalian. Itulah di antara nasihat Abu Bakar ketika pertama kali diangkat sebagai khalifah. Jadi wasiatnya supaya mendukung beliau andai kata beliau benar, meluruskan beliau andai kata beliau salah. Tuh di antara isinya. Kemudian di antaranya lagi, jadi, taatlah kepadaku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Andai kata aku durhaka, tidak mentaati Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadaku. Nah, ini merupakan pidato kenegaraan yang sangat-sangat luar biasa. Andai kata seluruh pemimpin seperti ini, jadi maka insya Allah masyarakatnya sejahtera, baik, tentram, damai. Nah, inilah selanjutnya ad-darsus sadis. Ad-darsus sadis utawi pelajaran kang kaping 6 ikut tasyiru jaisi Usamah. Nglakokake pasukan Usamah. Jadi memberangkatkan pasukan Usamah. Karena ono sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jahaza nyawis akan sapa kanjeng Rasul sapa kanjeng Nabi qabla wafatihi ing dalem sadurunge sedone kanjeng Nabi jaisan ing bala tentara ing pasukan ila Syami maring negara Syam maring tanah Syam biqiyadati Usamah kelawan pimpinan atau pasukan panglima perang Usamah bin Zaid. Wa amaru hulan perintah sapa kanjeng Nabi ing Usamah ayyasira ing yen to budalan sapa Usamah atau melaku sapa Usamah atau mengadakan perjalanan ila haisu maktali walidihi maring sekiranya negara sekiranya den bunuh atau den pateni sopo tiang sepahe Usamah atau bapak Usamah. Jadi tempat di mana terbunuhnya ayahnya Usamah. Ila haitsu maktali walidihi maring sekirane nggon den patenine tiang sepahe atau bapae Usamah. Wa qad tufiya lan teman-teman den hale teman-teman den sedo atau den bunuh sanes Waqad tufiya hal teman-teman sampun sedo waqad tufiya lan teman-teman sedo sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jaisi ing dalam sakderenge budalane pasukan. Ini niki
Wa qad tufiya lan teman-teman sedo sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jaisi ing dalam sadurunge budalane pasukan perang. Fa asyara mengkonuli isarah sapa ba'dun sebagiane wong ala Abi Bakrin ing atas Abu Bakar biraddil jaisi kelawan balik akan pasukan wa irsalihi lan ngutus ing al-jais liqitalil murtaddin maring merangi pira-pira wong kang murtad. Faqala mongko ngendika sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah la akhullu, demi Allah la akhulu ora bakal ngudari sapa ingsun liwaan ing gendero aqadahu kang uwis naleni ing liwa sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatolabu mongko nulupri sapa ba'dun minhu saking Abu Bakar azla Usamata ing nyopot atau ing mecat Usamah li sigori sinnihi krono masih cilike umure Usamah wa tauliyatil jaisi lan nguasaaken ing pasukan man ing wong huwa kang utawi man iku asannu luwih tuwa ketimbang minhus ketimbangane Usamah. Fagodoba mongko nuli bendo moko dari bendo sapa Abu Bakar wa qala mongko nuli ngendika sapa Abu Bakar la a'ziruhu ora bakal mecat sapa ingsun ing Usamah wa qad wallahu khali teman-teman uwis nguasaaken atau wis ngangkat ing Usamah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sayya'a mongko nuli ngiring sapa Abu Bakar al-jaisa ing pasukan binafsihi kelawan awak dhewe ki Abu Bakar wa ausahu lan wasiat sapa Abu Bakar ing al-jais biwasiyatin kelawan wasiat hakimatin kang bijaksana. Fasaro mengkruli berangkat atau budalan of sapa al-jais pasukan perang wa agharalan mirbu sapa al-jais ala ahdafihi ing atas pira-pira sasaran al-jais wa sabalan nawan sapa al-jais wa gonima lan ngerampas harta rampasan perang sapa al-jais wa raja'alan balik sapa al-jais ilal madinati maring tanah Madinah dhafiron hale kang oleh kemenangan. Fa adkhala mongko nuli manjing akan sapa al-jais ar-ru'ba ing rasa wedi fi qulubil murtaddin ing dalam atine pira-pira wong kang murtad. Ad-darsus sadis, pelajaran kang yang keenam. Pelajaran yang keenam ini menjelaskan tentang taisirul jaisi Usamah. Ya. Pemberangkatan pasukan Usamah. Pasukan yang dipimpin oleh Usamah. Karena an-Nabi sallallahu alaihi wasallam jahaza qabla wafatihi jaisan ila Syam biqiyadati Usamah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah menyiapkan sebelum wafatnya beliau sudah menyiapkan sebuah pasukan yang mana pasukan tersebut diperintahkan untuk menuju ke Syam di bawah pimpinan komando pasukan perang yaitu panglima yang bernama Usamah bin Zaid. Di bawah panglima perang yang bernama Usamah bin Zaid. Wa amaruhu ayasira ila haitsu maqtali walidihi. Dan beliau memerintahkan kepada Usamah untuk berangkat menuju tempat di mana ayahnya Usamah itu terbunuh. Nah, ini Usamah saat itu ya ada di dalam pelajaran yang sebelumnya itu pada juz yang terakhir dari juz yang kedua ini sudah dijelaskan bahwa saat itu Usamah memang usianya masih sangat muda,
belum genap berusia 17 tahun. Jadi masih sangat muda. Ya. Diperintahkan saat itu diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang untuk menuju negara Syam, di mana di sana ada sebuah tempat yang dulu terbunuh ayahnya Usamah. Tetapi apa? Waqad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jais. Tetapi apa? Sudah direncanakan oleh Rasulullah, dan ini tentunya merupakan rahasia Allah, yang tentunya nanti akan ada diambil banyak faidah, banyak hikmahnya. Kenapa? Saat Rasulullah sebelum wafat, ini sudah mengangkat Usamah sebagai panglima perang. Padahal saat itu usianya masih sangat muda. Apa rahasianya? Jadi segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya tentukan itu kita tidak boleh membangkang, tidak boleh menentangnya, karena Allah dan Rasulnya yang tahu akan rahasianya. Nah, akhirnya apa? Setelah Rasulullah mengangkat Usamah dijadikan sebagai panglima perang yang kali itu usianya masih sangat muda, akhirnya Rasulullah wafat duluan. Rasulullah keburu wafat sebelum pasukan itu berangkat menuju Syam. Berarti misi perjalanannya untuk menuju Syam ini terhenti. Ya, terhenti sejenak pada saat itu karena Rasulullah wafat. Berarti belum dilanjutkan. Nah, setelah Rasulullah wafat, lalu Abu Bakar kan saat itu diangkat sebagai khalifah. Setelah diangkat menjadi khalifah, ada sebagian orang-orang, ya, sebagian orang-orang yang mengusulkan fa'asyara ba'dun ala Abi Bakrin biraddil jais wa irsalihi liqitalil murtaddin. Karena sepeninggal Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah, diketahui banyak sekali orang-orang yang murtad. Ini murtadnya ini nanti ada yang murtad kembali kepada kekafiran, ada yang murtad tidak mau membayar zakat. Nah, ini diantaranya. Disinyalir banyak orang-orang yang murtad sepeninggal wafatnya Rasulullah. Akhirnya dari kalangan sahabat banyak yang mengusulkan, kalau kita diambil bahasa bebasnya, sudahlah, itu pasukan Usamah ditarik saja, jangan berangkat menuju Syam, kita serbu saja itu untuk membereskan orang-orang yang murtad. Ini kalau diambil bahasa bebasnya. Itu. Fa'asyara ba'dun ala Abi Bakrin biraddil jais wa irsalihi liqitalil murtaddin. Dan orang-orang, ya, maka orang-orang, sebagian orang itu mengisyarai kepada Abu Bakar untuk menarik pasukan dan mengalihkannya untuk memerangi orang-orang murtad saja, tidak usah untuk menuju Syam. Kemudian faqala radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menjawab, wallahi la akhullu liwa'an aqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjawab dengan bijaksana, wallahi, demi Allah, la akhullu, aku tidak akan pernah melepas, tidak akan pernah menguraikan panji-panji yang telah diikat oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi. Ini tegas Abu Bakar. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang telah diikat oleh Rasulullah, apa yang telah diangkat oleh Rasulullah, Abu Bakar tidak berani untuk melepaskannya. Abu Bakar tidak akan berani untuk menguraikannya kembali. Nah, ini di antara kebijaksanaan Abu Bakar. Walaupun banyak yang mengusulkan, kalau sepintas mungkin usulannya itu sangat masuk akal. Ya, usulannya sangat masuk akal. Karena saat itu menghadapi banyak orang-orang yang murtad, sebagian orang mengusulkan begitu, perangi saja itu orang-orang yang murtad dulu, supaya mereka kembali kepada Islam.
supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Sepintas benar, tetapi Abu Bakar yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya adalah lebih benar, lebih mengandung hikmah yang luar biasa. Nah, kemudian setelah Abu Bakar ini menolak untuk melepas atau menarik pasukan untuk mengubah strategi yang tadinya mau memberangkatkan pasukan menuju Syam, diusulkan untuk dialihkan untuk memerangi orang-orang murtad. Abu Bakar dengan tegas menolaknya, tidak akan mau melepaskan apa yang telah diikat oleh Rasulullah. Lalu mereka pun berpendapat lagi, mereka meminta lagi kepada Abu Bakar. Fatalabu minhu azla Usamah lisi warisinnihi wa tawliyatil jais man huwa asannu minhu. Mereka meminta lagi kepada Abu Bakar, meminta untuk memecat Usamah. Kenapa? Lisi warisinnihi, karena alasannya masih sangat muda, masih sangat kecil umurnya. Wa tawliyatil jais man huwa asannu minhu, dan memberikan kekuasaan kepada pasukan, yaitu kepada orang sebagai pemimpinnya, kepada orang yang umurnya lebih tua daripada Usamah. Itu usulannya. Sepintas usulannya benar, karena orang itu berpendapat pasti ya, anak yang sangat muda, usianya yang masih di bawah umur, belum genap 17 tahun, sudah diangkat menjadi panglima perang. Tapi Abu Bakar dengan bijaksana lagi berpendapat, tapi ini dengan sedikit agak marah. Faghadiba wa qala, faghadiba mengkonoli bendu, jadi bendu nyewot Abu Bakar, wa qala, dan berkata, la a'ziluhu wa qad wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun akhirnya dengan tegas mengatakan, aku tidak akan pernah memecat apa yang sesungguhnya sudah benar-benar diangkat oleh Rasulullah. Aku tidak akan pernah melepaskan, tidak akan pernah mencopot jabatan, tidak akan pernah memecat Usamah, yang mana Usamah benar-benar telah diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tegas. Abu Bakar sangat yakin apa yang diputuskan oleh Rasulullah pasti ada hikmah yang sangat besar. Nah, summa sayya'a al-jaisa binafsih. Kemudian Abu Bakar sendirilah yang langsung mengiring pasukan. Abu Bakar sendiri langsung mengiring pasukan Usamah ini. Jadi walaupun orang-orang banyak yang kurang setuju dengan kepemimpinan Usamah yang sangat-sangat muda saat itu, tapi Abu Bakar dengan tegas, Abu Bakar sendirilah akhirnya yang mengiring pasukan Usamah, mengawal pasukan Usamah, kemudian berwasiat, wa ausahu biwasiyatin hakimah. Kemudian Abu Bakar memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada pasukan Usamah dengan wasiat, dengan nasihat yang sangat-sangat bijaksana. Di antaranya dari sekian banyak nasihatnya, kita ambil kesimpulan di sana. Di situ Abu Bakar memberikan nasihat, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan melampaui batas, jangan mencabut, jangan menakut-nakuti orang lain yang tidak bersalah. Kemudian juga jangan membunuh sembarangan. Orang-orang yang dibunuh yang tidak pantas dibunuh, di antaranya adalah anak-anak kecil, orang-orang yang sudah tua renta. Itu sama nasihatnya seperti Rasulullah. Rasulullah juga kalau menasihati orang-orang ketika mau berangkat perang, menasihati begitu.
Jangan membunuh anak-anak kecil, jangan membunuh orang-orang yang sudah tua, jangan membunuh orang yang sudah lemah, jangan membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Itulah sangat-sangat bijaksana. Bahkan Abu Bakar juga memberikan nasihat, jangan merusak tumbuh-tumbuhan, memotong sembarangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu adalah sumber kehidupan. Kemudian wala tadbahu satan wala baqarah wala ba'ir illa lil akli. Jangan sembarangan membunuh binatang-binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau, unta dan lain sebagainya. Jangan sembarangan dibunuh, kecuali kalau memang benar-benar untuk dimakan, untuk kekuatan sebagai bekal perang. Jangan asal sembarangan dibunuh, namanya perusakan. Inilah nasihat Abu Bakar diantaranya. Setelah diberikan nasihat begitu, fasara al-jais wa aghara ala ahdafihi wa saba wa ghanima wa raja'a ila al-Madinah dhafiran. Kemudian setelah Abu Bakar memberikan wejangan, memberikan nasihat yang bijaksana, yang demikian bagus, yang demikian sangat-sangat menyentuh, akhirnya berangkatlah pasukan Usama menuju Syam, dan di sana akhirnya menyerbu menuju sasaran yang tepat, dan akhirnya pasukan mampu merebut kekuasaan, menawan orang-orang yang dikalahkan, kemudian mengambil harta-harta rampasan perang, karena memang orang yang kalah perang saat itu ada ketentuan boleh harta rampasan perangnya itu diambil, kemudian nanti dibagikan. Nah, wa raja'a ilal madinati dhafiran, dan akhirnya kembalilah ke Madinah dengan memperoleh pertolongan, dengan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Ini terbukti walaupun muda belia, tapi mampu memimpin pasukan yang sedemikian rupa dan mencapai kemenangan yang gemilang. Akhirnya apa? Hanya dipimpin oleh seorang yang sangat muda saja, yang usianya di bawah umur, belum genap 17 tahun, pasukan muslim mampu mengalahkan mereka orang-orang Syam. Nah, dengan demikian fa'adkhala ar-ru'ba fi qulubil murtaddin. Akhirnya kejadian ini, peristiwa ini mampu menggetarkan, memasukkan, menimbulkan rasa takut yang sangat-sangat fi qulubil murtadin, di hatinya orang-orang murtad. Jadi sebelum orang-orang murtad ini diperangi, ditunjukkan dulu kekuatannya. Akhirnya mereka sebelum diperangi sudah takut duluan. Iya, kok kaum muslimin hebat sekali. Hanya golongan yang sedikit mampu mengalahkan orang-orang, mampu mengalahkan musuh-musuhnya, dipimpin oleh panglima perang yang sangat muda lagi. Nah, inilah menggetarkan hatinya orang-orang murtad. Mereka takut, benar-benar takut sebelum perang. Dengan peristiwa ini akhirnya terbukti apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, terbukti, bukan sembarangan. Ya, jadi ketika Rasulullah itu menentukan sesuatu bukan kehendak sendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu. Makanya tidak ada alasan menentang, mendurhakai, menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terbukti salah satu hikmahnya begitu. Ini masih ada waktu 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ad-darsu sabi', ad-darsu utawi pelajaran, ad-darsu sabi' utawi pelajaran kang kaping 7, ad-darsu utawi pelajaran as-sabi'u kang kaping 7 iku qitalul murtaddin, merangi pira-pira wong murtad. Nah, niki baru setelah mengalahkan negara Syam, ini baru strategi berikutnya adalah menumpas orang-orang yang murtad. Nah, setelah mereka
digetarkan hatinya, gentar menghadapi kaum muslimin sebelum perang, ini baru dihadapi. Nah, inilah strategi yang luar biasa, ya. Ini diantara kebijaksanaan Abu Bakar. Coba kalau Abu Bakarnya lemah, udah Abu Bakar, jangan ini itu pasukan ditariklah saja, nggak usah menuju ke Syam. Itu perangi saja dulu orang-orang murtad. Ya Allah a'lam. Mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Mungkin pencapaiannya tidak gemilang seperti ini. Nah, baru ini. Qitalul murtadin, memerangi orang-orang murtad. Irtadda, jadi murtad ba'da wafatil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam sawise wafate Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten si murtad? Siapa si murtad? Mu'dhamul qabail. Ya, mayoritas pura-pura kabilah. Jadi agung-agung atau mayoritas, jadi secara garis besar kabilah-kabilah itu murtad, banyak yang murtad keluar dari agama Islam. Walam yabkolan ora tetep sopo illa ahlu Makkah, angin penduduk Mekah, wal Madinah lan Madinah, wa Taif lan penduduk Taif, wa qalilun lan wong kang sithik ghairuhum sakliyane Mekah lan Madinah, ahlu Mekah lan ahlu Madinah. Wong kosama lan dari kendum, dari kebagi sapa al murtadun pura-pura wong kang murtad ila qismaini maring rong panduman, rong bagian. Tarikin rupane wong kang ninggal akan lidini mari agama Islam, wa hum khala utawi tarik ad-din atau panduman kang pertama iku atba'u Musailamah al-Kadzab. Atba'u Musailamah pengikut Musailamah al-Kadzab, wong kang akeh goroe pendusta. Musailamah wong kang akeh goroe pendusta. Bil Yamamah, ing dalam tanah Yamamah. Wa Tulaihah lan Tulaihah lan pengikutnya Tulaihah al-Asadi, wa atba'ul Aswad al-Ansi dan pengikutnya Aswad al-Ansi fil Yaman, ing dalam tanah Yaman. Wa mu'attilin lan wong kang ora gelem li zakat maring zakat. Ini diantaranya dua bagian orang murtad, ya. Pertama, orang murtad memang benar murtadnya itu meninggalkan agama Islam. Yang kedua, wa mu'attilin li zakat, wong kang ora gelem bayar zakat. Wa hum hale utawi mu'attilin zakat iku atba'u Malik bin Nuwairah, yaitu pengikutnya Malik bin Nuwairah min Tamim, saking golongan negara Tamim, kaum Tamim. Fajahhaza Abu Bakrin 11 liwaan. Fajahhaza mengkono nyiapaken sapa Abu Bakar 11 ing 11 apane liwaan genderane. Jadi Abu Bakar menyiapkan 11 panji. Likita lil murtadin kono arae merangi wong-wong kang murtad. Wa katabalan nulis sapa Abu Bakar lahum maring murtadin kitaban ing tulisan atau surat yang sohuhum kala nuturi atau nasihati sapa Abu Bakar ing murtadin berrujui kelawan balik ilal islami maring agama Islam. Abu Bakar memberikan surat untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Islam. Wa yuhayyiruhum lan medeni sapa Abu Bakar ing al-murtadin akibat artidadihim ing akibate murtade wong murtadin, wong kang pada murtad. Walamma asarru lan ing dalam samangsane wis netepi sapa murtadin dahamatuhum mongko nyerang secara tiba-tiba, mendadak nyerang, mendadak nyerang sopo Abu Bakar ing murtadin. Dahamatuhum
mongko dadak nyerang sapa al-jaisu pasukan al-islamiyah tukang bangsa Islam atau pasukan Islam. Wantaha lan rampung opo al-qitalu peperangan bintisoril muslimina kelawan oleh pitulungan kemenangan wong-wong Islam ma'akillatihim sarta nekidike muslimin. Wa aslama lan akhir manjing Islam sopo Tulaihah al-Asadi kang bangsa al-Asadiyu, Tulaihah al-Asadiyu. Ya, al-Asadi ini, Tulaihah ini sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu, ya. Nah, ini keterangan di bawahnya. Ini Tulaihah ini adalah dulunya itu setelah diperangi ini akhirnya masuk Islam. Dulunya itu orang yang mengaku sebagai nabi palsu, al-Asadi. Wandamma ila juyusil muslimin. Wandamma lan jadi bergabung atau gabung ila juyusil muslimina maring pura-pura pasukan wong muslim. Nah, ini kalau kita terangkan lebih jelas, ad-darsus sabi kitabul murtadin. Pelajaran yang ketujuh adalah memerangi orang-orang murtad. Irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adhamul qabail. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang murtad kembali kepada kekufuran. Ya. Mayoritas kabilah banyak yang masuk, banyak yang keluar dari agama Islam. Walam yabqa illa ahlul Makkah wal Madinah, dan tidak tersisa kecuali ahli Mekah, penduduk Mekah dan penduduk Madinah, wa Taif dan penduduk Taif, wa qalilun ghairuhum, dan sedikit dari kalangan selain Mekah dan Madinah dan Taif. Ini jadi banyak yang murtad kecuali penduduk Mekah, penduduk Madinah, Taif, dan sedikit sekali yang selain penduduk Mekah, Madinah, dan Taif. Wal qasama al-murtadun ila qismaini. Orang-orang murtad kala itu terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua bagian. Tarikin lid-din, yaitu murtad karena memang benar-benar meninggalkan agama Islam, kembali kepada kekufuran. Mereka itu siapa? Wa hum atba'u Musailamah al-Kadzdzab. Mereka itu adalah pengikut Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi atau nabi palsu. Makanya dijuluki al-Kadzdzab, orang yang banyak dustanya. Al-Kadzdzab. Ini bil Yamamah, di tanah Yamamah. Wa Tulaihah al-Asadi, juga Tulaihah atba'ul Aswad al-Ansi. Ini pengikut al-Aswad al-Ansi fil Yaman, di negara Yaman. Wa mu'attil li zakat, dan orang ini bagian yang kedua murtad karena memang mereka itu tidak mau membayar zakat. Ongkoh tidak keluar dari agama Islam tapi tidak mau membayar zakat. Berarti ini termasuk murtad. Makanya kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali mengingkari untuk membayar zakat. Nah, ini diantaranya. Wa hum atba'u Malik bin Nuwairah min Tamim. Di antaranya adalah mereka pengikut Malik bin Nuwairah min Tamim. Nah, setelah mengetahui di situ banyak orang-orang yang murtad, baik murtad memang keluar dari agama Islam ataupun murtad karena mereka ingkar terhadap zakat, maka fajahaz Abu Bakrin akhadha 'ashara liwa. Abu Bakar menyiapkan 11 pasukan. Ini Abu Bakar menyiapkan 11 pasukan. Untuk apa? Liqitalil murtadin, untuk memerangi orang-orang murtad. Kemudian wa kataba lahum kitaban yansukhuhum birruju' ila Islam wa yuhadziruhum akibata irtadihim. Abu Bakar kemudian sebelum berangkat untuk memerangi mereka dengan 11 pasukan itu, tentunya dipimpin oleh 11 panglima perang tentunya. Ini hebat saat itu, benar-benar strategi yang digunakan oleh Abu Bakar. Kemudian sebelum berangkat, Abu Bakar itu mengirim surat dulu
Wa kataba lahum kitaban yansukhuhum, dan memberikan nasihat kepada mereka orang-orang yang murtad. Untuk apa? Birruju'i ilal Islam, untuk kembali ke agama Islam yang benar. Jangan ada yang durhaka, murtad, keluar dari agama Islam. Jangan ada yang sampai ingkar terhadap zakat. Nah, ini diberikan nasihat dulu, diberi surat dulu. Tetapi apa? Suratnya justru di dalam riwayat di sini, setelah menerima surat, maka suratnya itu malah dilebur. Suratnya itu dicelupkan ke air. Nah, mereka tetap dalam keingkarannya, dalam kemurtadannya. Walamma asarru dahamatuhum al-juyus al-islamiyah. Kemudian setelah mereka itu tetap dalam kemurtadannya, akhirnya dengan secara tiba-tiba pasukan kaum muslimin menyerang mereka. Intaha al-qital, sampai pada akhirnya berhentilah atau selesailah peperangan dengan bintisoril muslimina ma'akillatihim, dengan mendapatkan pertolongan kemenangan bagi kaum muslimin dalam